Seri 10 Pedang Kayu Harum, Si Kumbang Merah, Cerita, Hoping Hu, Audiobook, Novel Silat, Bab 43. Dia masih akan tenang-tenang saja kalau hanya diancam mati. Akan tetapi ancaman tadi justru lebih mengerikan daripada maut. Sungguh merupakan bayangan yang mengerikan hatinya kalau membayangkan dirinya diperkosa, dipermainkan oleh penjahat cabul yang tersohor itu. Ingin rasanya Kui Hong menjerit dan menangis, minta supaya dia dibunuh saja dan jangan diperhina dengan perkosaan keji. Akan tetapi dia pantang menjerit apalagi menangis, dan otaknya lantas bekerja cepat. Sungguh pun hatinya merasa ngeri dan takut menghadapi ancaman bahaya yang baginya lebih hebat daripada maut. Kui Hong menguatkan perasaannya lantas dia pun tersenyum mengejek. Ang Hongchu, engkau boleh saja mengancamku sesuka hatimu setelah engkau bertindak secara pengecut, menangkapku dengan menggunakan asap pembius dan kamar jebakan. Engkau juga boleh menyiksaku, bahkan membunuhku. Aku tidak takut karena aku yakin bahwa kalau aku terhina dan tewas di tanganmu, maka pembalasan yang kelak menimpa dirimu akan 1000 kali lebih hebat lagi. Mereka pasti akan mengetahui bahwa engkaulah yang sudah membunuhku, dan mereka semua akan mencarimu sampai dapat, membalas kekejamanmu berlipat ganda sehingga engkau akan menyesal sudah dijelmakan sebagai manusia. Ancaman Kui Hong itu hebat sekali, namun Ang Hongchu menerimanya sebagai gertak kosong belaka. Hahaha, gadis sombong, kau kira aku gentar mendengar gertakanmu? Hahaha, tak seorang pun tahu bahwa engkau berada di sini, dan takkan pernah ada yang mengetahui bahwa engkau pernah berada di sini. Hahaha, apakah nyawamu kelak akan mampu memberitahu mereka? Engkau kejam akan tetapi juga tolol. Aku datang sebagai utusan Menteri Chang Kucheng untuk menyelidikimu. Apabila aku hilang di dalam tugas ini, sudah pasti beliau akan menyangkamu. Kalau mereka mendengar akan hal ini, dan kelak sudah pasti mendengar dari Menteri Chang, bersiaplah engkau untuk menghadapi siksaan yang melebihi siksaan di neraka. Ucapan ini membuat Tang Bun An mulai berpikir. Gadis ini bukan hanya membual atau menggertak saja. Ucapannya ada isinya. Jika benar gadis ini utusan Menteri Chang, tentu Menteri Keparat itu akan mencurigainya. Akan tetapi dia masih tertawa mengejek. Kau kira aku takut, siapapun mereka, aku tidak takut. Siapa yang kau maksudkan dengan mereka itu? Ang Hongchu Tang Bun An menggosok-gosok tubuhnya dengan sebuah handuk kecil yang sudah dibenamkan ke dalam air. Handuk itu pun diberi bubuk cendana. Seolah dia hendak memasukkan sari keharuman cendana ke dalam tubuhnya dan memang dia telah berhasil karena tubuh dan keringatnya berbau cendana. Kebiasaan ini sudah dia lakukan puluhan tahun lamanya. Siapa lagi kalau bukan para anak buahku? Mereka adalah seluruh anggota dan pimpinan Qin Ling Pai. Hahaha, engkau hanya menggertak. Apa hubunganmu dengan Qin Ling Pai? Jangan menggunakan nama besar perkumpulan silat itu untuk menakut-nakuti aku, Nona. Siapa menggertak? Memang matamu buta dan telingamu tuli? Aku adalah Chia Kui Hong, ketua Qin Ling Pai. Terpaksa Kui Hong membuang muka lagi karena pria itu bangkit berdiri saking kagetnya mendengar pengakuannya itu sehingga tubuhnya yang telanjang nampak mulai dari pusar ke atas. Ang Hongchu Tang Bun An memang terkejut bukan main mendengar pengakuan itu. Akan tetapi dia lalu tertawa bergelak, mentertawakan gadis itu. Hahaha, Nona manis, seorang darah remaja seperti engkau ini mengaku ketua Qin Ling Pai? Jangan coba-coba untuk membohongiku, Nona. Aku mendengar bahwa Qin Ling Pai adalah sebuah perkumpulan besar yang berisi orang-orang gagah. Bagaimana mungkin ketuanya seorang gadis remaja yang cantik jelita? Biarpun mulutnya berkata demikian, namun hatinya mulai menaruh perhatian dan dia pun mengeringkan tubuhnya dengan handuk besar. Kemudian dalam keadaan telanjang bulat dia keluar dari tong itu. Setelah mengeringkan tubuhnya, dia lantas mengenakan kembali pakaiannya. Hal ini saja menunjukkan bahwa dia mulai memperhatikan gadis itu dan tidak segera melakukan hal yang tadi diancamkannya. Engkau ini seorang Jai Huacat, penjahat pemetik bunga, mana mungkin tahu mengenai perkumpulan kami? Ayahku pendekar Chia Hui Song, baru saja mengundurkan diri sebagai ketua Qin Ling Pai, dan di dalam pemilihan ketua baru akulah yang dipilih. Kini aku ketua Qin Ling Pai. Oleh karena itu, dapat kau bayangkan sendiri, bagaimana sikap mereka kalau mendengar ketuanya sudah dihina dan dibunuh oleh Ang Hongchu.
Kau kira akan mampu meloloskan diri dari jangkauan tangan-tangan para tokoh Qin Ling Pai? Biar bersembunyi di dalam neraka pun, mereka akhirnya akan dapat mencengkerammu. Hahaha, engkau hanya menggertakku? Aku tidak takut, aku akan mengusahakan agar selamanya mereka tidak dapat menemukan mayatmu. Ya, kecantikanmu akan kunikmati sepuasku. Sesudah itu kau akan kubunuh lalu mayatmu akan kukubur di tempat rahasia. Tak seorang pun melihatmu masuk rumah ini, dan tak seorang pun akan tahu apa yang telah kulakukan terhadap dirimu. Supaya pengaruh gertakan itu tidak membuatnya lemas, Kui Hong menjawab secepatnya. Engkaulah yang tolol. Aku boleh saja kau bunuh, tetapi Menteri Cangku Cheng akan mengerahkan seluruh pasukan untuk mencariku. Kemanapun engkau menyembunyikan tubuhku, mereka pasti akan menemukan. Dan Menteri Chang pasti akan melakukan segala daya upaya untuk memaksamu mengaku. Engkau akan menghadapi kemarahan Menteri Chang, juga menghadapi dendam Qin Ling Pai. Aku tidak takut. Aku tidak takut sama sekali. Tidak akan ada bukti bahwa engkau tewas dan lenyap di tanganku. Ang Hongchu Tang Bun An berteriak, akan tetapi nyalinya semakin mengecil. Siapa orangnya yang tidak tahu akan kekuasaan Menteri Cangku Cheng? Menteri itu pasti akan mampu menjungkir balikan seluruh kota raja untuk mencari gadis ini. Dan seluruh pasukan tentu akan mentaati perintahnya dengan rasa bangga. Dinilai dari kedudukannya, kalau dia melawan Menteri Chang, sama dengan sebutir telur melawan batu. Dan Qin Ling Pai juga merupakan ancaman yang membuat jantungnya berdebar. Mulailah timbul keraguan di dalam hatinya. Kalau tadi dia timbul gairah terhadap gadis itu adalah karena gadis itu cantik manis dan mempunyai bentuk tubuh yang menggairahkan. Gairah yang sama dirasakannya setiap kali dia melihat wanita cantik. Namun bukan cinta, bahkan nafsunya itu hanya merupakan luapan kebenciannya terhadap kaum wanita. Kini semua gairahnya telah lenyap, malah diam-diam dia merasa takut membayangkan segala akibatnya kalau dia memperkosa lalu membunuh gadis ini. Kui Hong adalah seorang gadis yang selain tabah juga sangat cerdik. Dia dapat melihat sikap Ang Hongchu yang kini sudah berpakaian lengkap. Melihat penjahat itu mengenakan pakaiannya kembali saja sudah merupakan suatu pertanda bahwa gertakan-gertakannya tadi mengenai sasaran. Kalau gertakannya tidak berhasil menyudutkan dan menimbulkan rasa takut di hati penjahat itu, tentu Ang Hongchu tidak perlu mengenakan pakaian secara lengkap seperti itu, melainkan segera saja melaksanakan ancamannya yang dikeluarkan ketika mandi tadi. Seperti orang yang sedang bertanding silat, saat lawan terdesak merupakan kesempatan paling baik untuk merobohkannya dengan jurus-jurus serangan yang lebih ampuh. Maka dia pun berkata dengan nada suara sungguh-sungguh. Itu baru dua pihak yang akan kau hadapi, Ang Hongchu. Belum lagi kalau pendekar sadis dan istrinya turut keluar dari Pulau Teratai Merah untuk mencarimu. Engkau tentu sudah mendengar bagaimana nasib seorang musuh apabila terjatuh ke tangan pendekar sadis. Ang Hongchu yang wajahnya biasanya berseri dan mulutnya selalu tersenyum mengejek itu tiba-tiba berubah menjadi pucat ketika mendengar disebutnya julukan pendekar sadis. Sebagai seorang tokoh Kang Ou yang berpengalaman, tentu saja dia sudah mendengar tentang nama besar pendekar sadis Cheng Tianxin, majikan Pulau Teratai Merah di Laut Selatan. Bahkan istri pendekar itu pun seorang yang sangat terkenal sekali, yang dahulu pernah menjadi seorang datuk besar berjuluk Lam Xin, Malaikat Selatan. Selain terkenal sebagai seorang sakti, pendekar sadis sendiri juga lebih terkenal karena kekejamannya yang melewati ukuran terhadap musuhnya, yaitu para penjahat. Pendekar itu dapat menyiksa lawan dengan berbagai macam siksaan yang melebihi segala siksaan yang digambarkan di neraka. Karena itulah maka pendekar itu dijuluki pendekar sadis. Setiap orang penjahat di dunia Kang Ou selalu berjaga-jaga agar langkah mereka jangan berpapasan dengan langkah pendekar sadis. Bahkan mereka pantang berjumpa dengan bayangan pendekar itu. Dan kini, gadis bernama Chia Kui Hong ini mengancamnya dengan nama pendekar sadis. Bocah sombong, apa pula urusannya pendekar sadis dari Pulau Teratai Merah dengan kita? Apa urusannya? Nah, itulah buktinya kalau engkau ini hanya seorang penjahat cilik yang tidak tahu apa-apa di dunia Kang Ou, Ang Hongchu. Ayahku turun-temurun adalah ketua Qin Ling Pai, dan ibuku bernama Cheng Sui Chin adalah putri pendekar sadis. Aku adalah cucu pendekar sadis, dan engkau masih menanyakan urusannya? Lihat pedangku yang kau gantung di dinding itu. Itu adalah sepasang Hokmo Siang Kiam yang sangat terkenal,
dahulu milik nenekku Lamsin Toan Kim Hong yang telah memberikannya kepadaku. Kini wajah Ang Hongchu Tang Bun An bertambah pucat. Celaka, pikirnya gelisah, kali ini dia benar-benar telah salah tangkap. Agaknya gadis ini bukan menggertak kosong belaka. Darah ini bukan hanya utusan Menteri Chang, akan tetapi juga Ketua Chin Ling Pai merangkap cucu pendekar sadis. Dia harus menimbang 1000 kali sebelum mengganggu selembar rambut gadis ini. Akan tetapi keadaan menjadi serba repot baginya. Apabila gadis ini dibiarkan hidup dan dibebaskannya, berarti dia akan celaka, akan kehilangan kedudukan dan menjadi buruan pemerintah. Sebaliknya kalau gadis ini sampai tewas di tangannya, dia akan menghadapi ancaman dari 3 pihak, yaitu dari Menteri Chang, dari Chin Ling Pai dan terutama sekali dari pendekar sadis. Dan itu berarti bahwa hidupnya akan selalu dicekam ketakutan. Tang Bun An juga bukan orang bodoh. Dia tahu apakah gertakan gadis itu kosong belaka ataukah memang merupakan kenyataan. Dan dia pun cepat memutar otak untuk mencari jalan keluar yang terbaik baginya. Dan kecerdikannya membuat dia segera menemukan jawabannya. Chia Kui Hong, semua keteranganmu itu dapat kuterima dan aku percaya padamu. Akan tetapi aku tahu bahwa engkau bukan seorang gadis bodoh. Karena itu tentu engkau dapat melihat kenyataan bahwa bukan aku saja yang terancam bahaya, melainkan engkau pula. Bahkan bahaya yang mengancammu sudah di depan mata. Bila aku menghendaki, maka sekarang juga engkau dapat kuperkosa dan kusiksa sampai mati. Sebaliknya, walaupun semua ancamanmu tadi dapat terjadi, namun masih jauh dan aku masih dapat berusaha untuk meloloskan diri. Boleh kau coba, kata Kui Hong sambil tersenyum mengejek. Dia sudah melihat kemenangan karena gertakannya yang diperhitungkan tadi. Kalau engkau membunuhku sekarang, maka habis sudah penderitaanku. Akan tetapi engkau masih hidup dan setiap detik engkau dibayangi ketakutan. Aku tidak takut mati, dan terserah kepadamu. Chia Kui Hong, orang yang tidak ingin hidup lebih lama lagi hanyalah orang yang otaknya sudah miring. Aku tidak gila dan aku masih ingin hidup dengan tenang pada hari tuaku ini. Oleh karena itu aku ingin mengajukan bertukar nyawa. Bagaimana pendapatmu, Pang Chu, Ketua? Kui Hong yakin bahwa dia telah menang. Akan tetapi dia tetap berhati-hati karena dia tahu bahwa dia sedang menghadapi seorang yang selain amat keji dan jahat, juga pandai dan licik bukan main. Mendengar dia disebut Pang Chu, Ketua, saja sudah menunjukkan bahwa bekas lawannya ini hendak membicarakan sesuatu dengan dia sebagai Chin Ling Pang Chu, Ketua Chin Ling Pai, bukan dengan dia sebagai seorang gadis biasa. Ang Hongchu, apa yang kau maksudkan dengan bertukar nyawa? Coba engkau jelaskan dan akan kupertimbangkan, katanya berwibawa. Pang Chu, bagiku hanya ada 2 pilihan, dan aku akan memilih yang paling aman bagiku. Aku akan membebaskanmu sekarang juga tanpa mengganggumu sedikit pun, akan tetapi hanya dengan syarat bahwa setelah bebas engkau tak akan membuka rahasiaku kepada siapapun juga. Engkau tidak akan bercerita kepada orang lain bahwa perwira pengawal Tang Bun An ialah Ang Hongchu, dan tidak akan bercerita bahwa akulah yang menggauli para wanita di dalam istana bagian puteri. Pendek kata, engkau tidak akan memusuhiku, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Bagaimana pendapatmu? Biarpun di dalam hatinya Kui Hong merasa lega bahwa dia kini memperoleh kesempatan dan harapan untuk terhindar dari aib dan maut, namun hatinya tidak senang mendengar syarat itu. Tak diduganya bahwa orang ini amat cerdik dan juga liciknya sehingga hendak mengikatnya dengan janji semacam itu. Namun dia pun tahu dengan pasti bahwa seorang seperti Ang Hongchu pasti akan melakukan gertakannya, karena tidak ada kejahatan yang dipantang orang seperti ini. Bagaimana kalau aku menolak syarat semacam itu? Pancingnya untuk mengetahui lebih jelas isi perut Ang Hongchu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ang Hongchu Tang Bun An tersenyum, akan tetapi senyumnya tidak seperti tadi lagi. Kini senyumnya masam dan paksaan. Maka terpaksa aku akan melakukan keinginanku semula, yaitu memperkosamu dengan cara yang belum pernah kulakukan terhadap perempuan lain yang manapun. Sampai aku menjadi bosan padamu, kemudian engkau akan kusiksa sampai mati dan mayatmu akan kubiarkan di dalam hutan agar dimakan binatang buas sampai tidak ada sisanya lagi. Dan semua akibat yang kelak akan timbul dari perbuatanku itu akan kuhadapi dengan segala kekuatanku. Ang Hongchu, bagaimana kalau sesudah engkau membebaskan aku, kemudian aku tetap memusuhimu dan menyerangmu?
Aku tidak percaya. Kalau engkau memang melakukan itu, maka seluruh kalangan Kang O akan mengetahui belaka bahwa ketua Chin Ling Pai, juga cucu pendekar sadis, gadis yang bernama Chia Kui Hong itu hanya seorang pendekar gadungan, dan bukan lain hanyalah manusia rendah yang suka melanggar janjinya sendiri, suka menjilat ludah yang sudah dikeluarkan dari mulut. Ang Hongchu, bukan karena aku takut mati kalau aku menerima usulmu bertukar nyawa. Ini usulmu, bukan aku yang minta dibiarkan hidup. Nah, lepaskan belenggu-belenggu ini. Nanti dulu, Pangcu, engkau belum mengucapkan janjimu. Bersumpahlah dahulu seperti yang kukehendaki tadi. Janji seorang pendekar lebih berharga daripada segala macam sumpah. Janji seorang pendekar lebih berharga daripada nyawa, kata Kui Hong dengan nada suara gemas, tapi kemudian melanjutkan. Aku Chia Kui Hong, ketua Chin Ling Pai, berjanji bahwa kalau Ang Hongchu membebaskan aku, maka untuk selanjutnya aku takkan memusuhinya lagi, juga tidak akan membuka rahasianya kepada siapapun juga. Wajah Ang Hongchu kembali berseri. Kini legalah hatinya. Yang terpenting bagi dia adalah keselamatan dirinya dan keuntungannya. Tidak begitu penting baginya untuk memperkosa dan membunuh gadis ini. Namun sungguh amat menguntungkan kalau gadis ini menutup mulut dan tidak membocorkan rahasia dirinya. Dengan menggunakan pedang dia lantas membikin putus tali-tali belenggu kaki tangan gadis itu. Kui Hong bangkit lalu menggosok-gosok pergelangan kaki dan tangannya. Kemudian dia meloncat turun dan menyambar sepasang pedangnya yang tergantung di dinding. Betapa inginnya untuk mencabut sepasang pedang itu dan membunuh Ang Hongchu, akan tetapi dia hanya memasang pedang itu di punggung, memandang kepada Ang Hongchu dengan penuh kebencian. Mukanya terasa panas dan ingin dia menangis karena dia merasa begitu tak berdaya dan marah. Apalagi ketika laki-laki itu memandang kepadanya sambil tersenyum-senyum, dia merasa seperti ditertawakan. Dia menekan perasaannya sendiri, lalu melangkah ke pintu kamar itu. Akan tetapi setelah tiba di ambang pintu, dia membalik dan sejenak mereka berdua saling pandang bagaikan dua ekor ayam jantan hendak bertarung. Ang Hongchu, aku akan memegang teguh janjiku, akan tetapi aku bersumpah tidak akan menikah sebelum mendengar engkau mampus. Sesudah berkata demikian, Kui Hong lalu meloncat keluar dan berlari cepat meninggalkan rumah itu agar Ang Hongchu tidak mendengar isaknya. Dia berlari cepat menuruni bukit itu sambil menangis. Biarpun dia sudah bebas dari perkosaan dan kematian, akan tetapi dia merasa amat tidak berdaya dan rendah. Dia merasa seolah-olah dia menjadi seorang penakut yang begitu menyayang diri sendiri sehingga membiarkan seorang laki-laki sedemikian jahatnya hidup bebas hanya karena dia ingin dirinya selamat. Sungguh bukan seorang yang pantas disebut pendekar. Hal ini membuatnya sedemikian sedih dan bencinya sehingga tadi terlontar sumpahnya bahwa dia tidak akan mau menikah sebelum Ang Hongchu mati. Ang Hongchu Tang Bun An berdiri terpukau seperti patung. Hatinya yang tadinya merasa mendapatkan keuntungan besar, sekarang terguncang dan dia merasa gelisah. Dia tahu alangkah hebatnya kemarahan serta kebencian gadis tadi terhadap dirinya. Sumpah yang dilakukan tadi sungguh merupakan sumpah yang berat bagi seorang gadis seperti ketua Chin Ling Pai itu. Dia tidak akan cepat mati. Kalau rahasianya yang diketahui oleh gadis itu tersimpan rapat, tidak akan ada seorang pun yang mengetahui bahwa dialah yang menjadi penggoda para wanita istana itu, juga tidak ada yang tahu bahwa dia adalah Ang Hongchu. Semua orang mengenal dia seorang perwira pasukan pengawal yang setia dan berjasa besar terhadap kaisar. Dan mulai sekarang dia harus berhati-hati menjaga segala tindakannya, terutama sekali terhadap Menteri Chang. Sesudah tiba di kaki bukit itu, Kui Hong berhenti di bawah sebatang pohon kemudian dia menangis sepuasnya sambil bersandar pada batang pohon itu. Dia adalah seorang gadis yang tabah, bahkan biasanya dia seperti pantang menangis. Namun sekali ini dia merasa begitu gemas, begitu marah, tetapi begitu tidak berdaya. Dia tidak ingin ada orang lain melihat tangisnya, maka dia sengaja melepas tangisnya di tempat sunyi itu. Ada setengah jam lamanya dia termenung dan menangis, menyesalkan diri sendiri, menyesalkan nasibnya. Dia tidak mempunyai pilihan lain. Dia masih waras, belum gila untuk membiarkan dirinya diperkosa dan dipermainkan tanpa sanggup melawan sama sekali. Kemudian membiarkan dirinya mati konyol. Dia terpaksa mengucapkan janji itu. Dia tak merasa bersalah kepada siapapun juga, akan tetapi merasa berkhianat terhadap jiwa kependekarannya. Dia harus membiarkan saja manusia iblis itu berkeliaran. Setelah perasaannya mereda dan dia tidak menangis lagi, barulah Kui Hong melanjutkan perjalanannya.
Dia mencuci bekas air mata dari mukanya ketika melihat sumber air yang jernih, kemudian dia melanjutkan perjalanan, tidak kembali ke istana melainkan langsung ke gedung tempat tinggal Menteri Chang Kucheng. Tentu saja Chang Taijin menerima gadis itu dengan penuh harapan. Karena gadis itu tentu memperoleh hasil baik maka sudah keluar dari istana untuk memberi laporan kepadanya. Kui Hong disambut dengan ramah di ruangan tamu dan di sana dia diterima oleh Menteri Chang sendiri sehingga dapat berbicara empat mata. Selamat datang, Li Hiap. Tidak kukira secepat ini engkau telah keluar dari istana. Apakah sudah memperoleh hasil baik? Tanya pembesar itu dengan sikap ramah. Kui Hong menghela napas panjang. Hatinya terasa semakin penuh sesal melihat betapa baiknya sikap pejabat tinggi ini kepadanya. Begitu ramah dan seperti berhadapan dengan keluarga sendiri. Ketika melihat gadis itu menarik napas panjang dan wajahnya yang jelita itu seperti penuh penyesalan, Menteri Chang segera berkata, "Apakah belum ada hasilnya? Kui Hong, kalau memang belum berhasil, katakan saja, tak perlu sungkan. Kami tidak akan menyesal karena memang kami telah mengetahui betapa lihainya penjahat itu sehingga semua usaha yang pernah kami lakukan untuk menangkap dia selalu gagal. Bagaimanapun, ceritakan hasil penyelidikanmu." Agak lega hati Kui Hong mendengar ini. Pembesar itu demikian ramah padanya sehingga kadang memanggil namanya begitu saja, seperti seorang paman kepada keponakannya. Hanya kalau ada orang lain dia selalu menyebut Li Hiap. "Paman, harap paman memaafkan saya karena terus terang saja, penyelidikan saya telah gagal." Kui Hong juga tidak lagi menyebut Taijin kepada pembesar itu karena Chang Taijin berkali-kali minta agar dia menyebutnya paman saja. Sudah kuduga sebelumnya. Memang penjahat itu lihai bukan kepalang dan tentu dia sudah tahu mengenai penyelundupanmu ke dalam istana maka dia tak berani muncul. Apakah engkau tidak menemukan tanda-tanda lain? Kui Hong ingin sekali meneriakkan segala-galanya, akan tetapi tentu saja dia tidak mau melanggar janji. Lehernya seakan-akan dicekik dan dia pun hanya dapat menggelengkan kepala lantas menundukkan mukanya. Bahkan ketika bicara, dia tidak berani mengangkat pandang mata untuk bertemu pandang dengan pembesar itu. Chang Kucheng adalah seorang pejabat tinggi yang sangat bijaksana dan cerdik, juga dia mempunyai banyak pengalaman. Maka diam-diam dia merasa curiga sekali ketika melihat sikap gadis perkasa itu. Ini bukan sikap Chia Kui Hong yang wajar, pikirnya. Gadis itu kelihatan seperti berduka dan juga seperti orang yang sungkan dan malu-malu, seolah bersikap seperti orang yang tengah menyembunyikan dosanya. Apakah yang telah terjadi? Akan tetapi, sebagai orang yang bijaksana dia telah dapat mengenal watak gagah dari gadis itu. Bila Kui Hong mengambil keputusan untuk menyembunyikan sesuatu, maka hal itu tentu dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Dan akan sia-sia belaka kalau memaksa seorang gadis seperti Kui Hong ini untuk merubah sikap. Sayang sekali, kata pembesar itu, akan tetapi tidak mengapalah, Kui Hong. Aku tetap merasa yakin bahwa pada suatu hari aku akan berhasil membongkar rahasia penjahat itu dan menghukumnya. Dia telah mencemarkan nama baik istana dengan perbuatannya itu. Tiba-tiba saja gadis itu mengangkat mukanya dan sinar matanya penuh harap ketika dia berkata, "Saya pun berharap begitu, Paman. Bila perlu saya akan menghadap kakek dan nenekku di Pulau Teratai Merah agar mereka suka membantumu." "Apa? Kau maksudkan kakekmu pendekar Cheng Tianxin, si pendekar sadis itu?" "Ah, tidak perlu, Kui Hong. Ini adalah urusan dan tugas kami para petugas negara. Aku tidak berani membikin repot Lo Cian Pui, orang tua gagah, itu. Kami masih mempunyai banyak orang yang cukup pandai dan akan kami kerahkan mereka agar menangkap penjahat licik itu." Tentu saja Kui Hong tidak berani memaksa. Jika dia membujuk kakeknya agar membantu Menteri Chang, hal itu bukan berarti dia melanggar janjinya kepada Ang Hongchu. Janjinya adalah bahwa dia sendiri tidak akan memusuhinya, tidak akan membongkar rahasianya. Dan ia sama sekali tidak melakukan hal itu. Karena telah gagal dan merasa malu kepada keluarga Menteri Chang, Kui Hong sekalian berpamit mohon diri untuk meninggalkan kota raja. Mendengar ini Menteri Chang terkejut sekali. Mengapa engkau tergesa-gesa hendak pergi, Kui Hong?" "Tidak, engkau tidak boleh pergi begitu saja. Kalau bibimu dan kakakmu Chang Sun mengetahui, tentu mereka akan menyesal sekali. Engkau harus tinggal dulu beberapa lamanya di rumah kami, Kui Hong. Selain itu, apakah engkau sudah lupa akan tugasmu mencari dua orang itu?"
2 orang? Kui Hong memandang bingung. Pada waktu itu seluruh hati dan pikirannya sedang terganggu dan dipenuhi urusannya dengan Ang Hongchu, maka dia sudah kurang memperhatikan persoalan lain. Apakah engkau sudah lupa? Bukankah engkau sedang mencari 2 orang musuh besarmu yang bernama Sim Kiliong dan Tang Chun Sek yang sudah melarikan pusaka Pulau Teratai Merah dan Chin Ling Pai itu? Kui Hong terkejut. Bagaimana dia dapat melupakan mereka? Mereka? Tentu saja saya tidak melupakan mereka, Paman. Justru saya berpamit untuk dapat segera melanjutkan perjalanan saya mencari dan menyelidiki mereka. Tenanglah, Kui Hong. Aku telah menyebar para penyelidik kemana-mana untuk mencari mereka. Bahkan kemarin aku mendengar berita tentang kedua orang itu. Kui Hong segera mengangkat mukanya, memandang dengan sinar mata gembira ketika mendengar ucapan itu. Benarkah, Paman? Di mana 2 orang keparat itu? Tenanglah dan dengarkan keteranganku. Baru kemarin 2 orang di antara penyelidikku datang memberi laporan bahwa Sim Kiliong dan Tang Chun Sek diketahui berada di Kim Lian San dan di situ mereka mendirikan perkumpulan para penjahat yang merajalela. Tapi baru-baru ini gerombolan mereka diserbu dan dikeroyok oleh para anggota perkumpulan lain sehingga gerombolan Kim Lian Pang itu berhasil dibasmi. Akan tetapi kabarnya kedua orang itu bisa meloloskan diri. Sekarang para penyelidikku sedang mencari 2 orang itu. Percayalah, para penyelidik itu berpengalaman dan mereka tentu akan dapat menemukan kembali 2 orang musuhmu itu. Engkau tinggallah dulu menanti di sini, Kui Hong. Mari kuantar menemui bibimu dan kakakmu. Mereka selalu bertanya tentang dirimu. Ketika mereka memasuki ruangan dalam, istri Menteri Chang dan putranya, Chang Sun, menyambut Kui Hong dengan wajah berseri. Adik Kui Hong, engkau sudah kembali? Lega dan senang hatiku melihat engkau selamat. Wajah Kui Hong berubah agak kemerahan melihat sikap pemuda itu, apalagi mendengar panggilan yang akrab itu seolah-olah mereka telah menjadi kenalan baik. Chang Kongcu, katanya memberi hormat. Hong Mai, adik Hong, kenapa menyebut Kongcu, tuan muda, kepadaku? Sungguh tidak enak didengar. Sebut saja Toako, kakak. Bukankah kami telah menganggap engkau seperti anggota keluarga sendiri? Benar ucapan putraku tadi, Kui Hong, kata Nyonya Chang sambil melangkah maju dan memegang tangan gadis itu, lalu diajaknya duduk. Sebut saja dia Sun Toako, kakak Sun, karena dia sudah berusia 27, lebih tua darimu. Aku pun girang engkau sudah kembali dengan selamat. Terima kasih, Bibi, kata Kui Hong yang merasa tak enak melihat keramahan keluarga pejabat tinggi itu. Akan tetapi dia tidak menjadiriku. Dia seorang gadis yang sudah banyak merantau, tidak pemalu lagi, dan sungguh pun dia berada di antara keluarga bangsawan tinggi, akan tetapi dia sendiri adalah seorang ketua perkumpulan besar, ketua Chin Ling Pai. Bagaimanapun juga, kedudukan atau tingkatnya tidaklah rendah, maka dia pun tidak merasa rendah diri, hanya merasa sangat sungkan menghadapi keramahan mereka. Padahal, walaupun hanya dia sendiri yang tahu, dia sudah membuat kapiran tugas yang diberikan kepadanya. Dia sudah dapat membongkar rahasia busuk yang terjadi di istana, akan tetapi dia tidak dapat menceritakannya kepada keluarga itu, bahkan mengaku bahwa tugasnya telah gagal. Diam-diam dia merasa bersalah. Tadinya Kui Hong berpamit hendak meninggalkan kota raja, tapi aku menahannya sebab selain kita masih merasa rindu, juga para penyelidik sedang melakukan tugas menyelidiki 2 orang penjahat yang selama ini dicarinya, kata Menteri Chang Kucheng kepada istri dan putranya. Mendengar ini, ibu dan anak itu nampak terkejut. Hong Mai, kenapa begitu tergesa-gesa hendak pergi? Chang Sun berkata, nadanya khawatir dan kaget. Kui Hong, tinggallah di sini dulu dan jangan tergesa pergi meninggalkan kami. Kami telah menganggapmu sebagai anggota keluarga sendiri. Bukan hanya karena engkau pernah menyelamatkan pamanmu, akan tetapi juga karena kami merasa suka sekali kepadamu. Bahkan, terus terang saja, Kui Hong, paman dan bibimu ini sudah bersepakat dan akan merasa senang sekali apabila engkau suka menjadi mantu kami. Sunji, anak Sun, juga sudah setuju. Chang Sun tersenyum, adapun ayahnya juga tertawa. Tentu saja Kui Hong tersipu malu. Keluarga bangsawan ini sungguh mempunyai watak dan sikap yang terbuka, watak yang tentu saja amat cocok dan dihargainya. Namun karena yang dibicarakan adalah masalah perjodohannya, tentu saja dia tersipu.
Hahaha, maafkan keluarga kami, Kui Hong, kata Menteri Chang sambil tertawa. Bukan kami tidak menghargaimu, tetapi kami memang suka berterus terang. Apalagi mengingat bahwa engkau adalah seorang pendekar wanita, dan dari keluarga para pendekar besar, maka tidak perlu kami berbasa-basi dan langsung saja menanyakan pendapatmu tentang maksud hati kami itu. Bila mana engkau sudah setuju, barulah secara resmi kami akan mengajukan pinangan kepada orang tuamu. Kui Hong dapat menghargai keterbukaan ini. Maka, biarpun dia merasa riku sekali dan tidak berani menentang pandang mata mereka bertiga secara langsung, dia menjawab. Terima kasih atas perhatian dan penghargaan yang diberikan oleh paman sekeluarga terhadap saya. Akan tetapi mengenai perjodohan, bukan berarti saya menolak kehormatan yang paman berikan kepada saya. Akan tetapi terus terang saja, pada waktu sekarang ini saya masih belum mempunyai niat sama sekali. Harap paman bertiga suka memaafkan saya. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Kui Hong. Kami lebih senang jika engkau mau berterus terang seperti ini. Baiklah, kami tidak akan mengungkit kembali soal perjodohan ini, kelak masih banyak waktu untuk membicarakan lagi, seandainya engkau mulai berminat. Chang Sun, untuk sementara ini lupakan saja niat hatimu itu dan anggap Kui Hong sebagai adik saja. Biarpun kecewa, Chang Sun dan ibunya dapat menerima alasan itu. Sikap mereka masih biasa, akrab dan ramah dan mereka tidak pernah menyinggung tentang usul ikatan jodoh itu. Hal ini membuat Kui Hong merasa bersyukur dan berterima kasih sekali. Dia tahu bahwa dia sudah ditawari sebuah kedudukan yang sangat mulia. Dia tahu bahwa kalau dia menjadi istri Chang Sun, dia akan memperoleh seorang suami yang walaupun lemah karena tidak menguasai ilmu silat, akan tetapi tampan, pandai dan terpelajar, dan seorang calon pejabat tinggi yang baik. Selain itu, dia juga akan menjadi menantu tunggal dari seorang menteri yang bijaksana, akan memiliki sepasang orang tua sebagai mertua yang baik. Dia juga akan memperoleh kedudukan tinggi yang terhormat dan hidup serba kecukupan dan terhormat. Mau apa lagi bagi seorang gadis? Namun ada satu hal yang kurang dan justru ini penting sekali. Di dalam hatinya tidak ada perasaan cinta seorang calon istri terhadap Chang Sun. Dia mengharapkan agar menteri itu akan dapat cepat memperoleh keterangan tentang di mana adanya Sim Ki Leong dan Tang Chun Sek. Dengan wajah muram dan hati gundah, Tang Bun An pulang ke rumahnya. Baru saja dia terlepas dari ancaman bahaya yang akan menghancurkan kehidupannya. Sama sekali tak pernah disangkanya bahwa semua rahasianya sudah berada di tangan gadis Xie itu, ketua Chin Ling Pai, dan lebih lagi, cucu pendekar sadis. Dia bergidik apabila membayangkan betapa dia akan dimusuhi Chin Ling Pai dan dicari-cari oleh pendekar sadis. Hidupnya akan berubah seperti dalam neraka. Setiap saat dia akan dicekam rasa takut dan khawatir, dan hidupnya tak akan pernah tenang dan tentram lagi. Dia akan selalu merasa tidak aman. Bersambung ke bab 44. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.